menjadi bekal di masa depan. Indahnya itu asa dia, kini ku rasakan di sana. Wardani, Fahrianto, Razi Maharani, Nur Ainun, hadir. Oke, selanjutnya setelah kita berdoa, saya akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah materi kita pada kesempatan ini kita masih di sekitar ayo. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Pembelajaran kita, nah ini kita lihat yang pertama adalah merinci syarat-syarat taubat. Kemudian yang kedua menguraikan kedudukan taubat. Dan yang ketiga menguraikan keutamaan taubat. Nah, sebelum kita lanjut, masih ada yang ingat apa yang kita pelajari yang lalu? Masih. Nah, coba satu orang bisa dibaca apa yang dipelajari. Hakikat taubat, hakikatnya yaitu hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi lalu mengarahkan diri kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Kita masuk kegiatan pembelajaran ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai masalah taubat. Nah, seperti yang lalu saya akan menampilkan lanjutan video yang lalu ya. Silahkan dianalisa apa yang kalian dapat di dalam video ini. Silahkan disiapkan catatannya untuk mencatat apa yang mungkin ada di dalam video ini yang kalian bisa dapatkan.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang menyampaikan dengan lisan, sedangkan jika terus menerus melakukan perbuatan dosa. Oke, kalau sudah selesai, sedikit tambahan bahwa syarat-syarat seseorang menjadi taubat itu ya kita sudah lihat tadi. Yang pertama itu adalah Islam. Jadi kalau orang mau bertobat itu mesti Islam dulu. Ya, kalau bukan Islam ya jangan coba-coba taubat karena taubat sudah akan diterima. Contoh ada non-Islam yang berbuat kesalahan kemudian mau bertobat, kecuali non-Islam kemudian punya salah banyak, terus masuk Islam dan di dalam Islam itu dia mau bertobat, maka tobatnya kemudian ya mesti menyesali itu dosa yang pernah kalian lakukan. Jangan hanya sekedar begitu selesai tidak ada penyesalan sama sekali. Ya syaratnya tobat, syaratnya terima tobat itu ya mesti disesali, kemudian menyadari ya, disadari juga, kemudian ikhlas ya, mengikhlas meninggalkan pekerjaan atau larangan itu, kemudian berbanyak-banyak istighfar. Oke, dari video tadi ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan jelas ya? Nah, selanjutnya seperti yang lalu, saya akan membagi dalam 3 kelompok lagi. Kelompok yang ada di sebelah ini tetap menjadi kelompok 1, dan kelompok yang ada di tengah ini menjadi kelompok 2, dan yang menjadi kelompok 3 itu adalah kelompok yang ada. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan mendapatkan materi ini. Tidak. Oke. Kemudian masing-masing kelompok mengutus 3 orang, ya, mengutus 3 orang. Membahas tentang keutamaan tobat. Nah, silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk membahas ini dan tulis apa yang menjadi kesimpulan dari hasil diskusi. Nah, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Cepat, ya, oke.
Selanjutnya yang tim ahli yang keutamaan tobat silakan dibaca. Keutamaan tobat berkeluarga dan bahagia adalah yang menjadikan Tuhan sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan menjadi akhirat orang yang bekerja akhir yang dan taubat dunia. Ya. Oke, silakan masing-masing tadi yang tim ahli kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali. Silakan ya. Oke, selanjutnya apa yang didapatkan oleh tim ahli tadi itu silakan di resume ditulis kembali oleh ketua kelompoknya untuk disatukan materi tadi. Kan ada 3 toh? Ada 3. Silakan disatukan tadi itu yang kalian dapat. Nah, silakan di resume disatukan tadi. Satu orang yang mencatat itu. Oke. Oke, baik. Kalau sudah selesai dari kelompok 1 dulu ya, silakan. Bacakan hasil diskusinya. Ayo, silakan. Oke, silakan. Syarat-syarat tobat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua menyesali dosanya, yang ketiga menyadari kesalahan, yang keempat ikhlas dalam melakukan, yang kelima memohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi. Kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan dan terakhir. Jadi taubat adalah langkah Dua, silakan. Ah. Ayo selanjutnya yang kelompok 3 ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat bertobat. Dalam bertobat, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Islam, menyesali dosanya, menyadari kesalahannya, ikhlas melakukan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kedua, kedudukan taubat. Kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan dan terakhir. Jadi taubat adalah langkah awal dan langkah akhir Oke, setelah kita mendengar hasil diskusi tadi, maka sebagai kesinambungan tadi ini adalah syarat-syarat taubat. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu adalah harus orang Islam dulu, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa yang boleh taubat itu hanya orang Islam. Atau yang orang yang hanya diterima taubatnya itu adalah orang Islam. Kemudian selanjutnya menyesali dosanya, menyadari, kemudian ikhlas, selanjutnya memohon ampun kepada Allah, kemudian memperbanyak istighfar, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, ya, kemudian kemudian selanjutnya ada kedudukan.
Jadi bagi orang muslim tobat itu hukumnya wajib. Kemudian, ini ada kedudukan tobat ada 12. Yang kesemua ini adalah kalian harus perhatikan kedudukannya. Yang pertama adalah taubat adalah sebab meraih kecintaan Allah. Kalau mau dicintai sama Allah ya silakan taubat. Kalau mau dicintai sama anak-anak Mama Aji, ya lain lagi persoalannya. Setelah kita menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini, maka selanjutnya Ya silakan kerja itu di atas 3 nomor. 3 nomor di atas. Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya kita lihat apa yang kita pelajari untuk minggu depan. Nah, ini materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan ya. Apa materinya? Ulangi. Oke, jadi kita tutup ya. Jadi insya Allah diingat-ingat kembali untuk pelajaran kita minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.